Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardila Junilatri dengan NPM 20030210052. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 6 yang berjudul Model Kepemimpinan dalam Merespon Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi serta menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, langsung saja. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam kesuksesan organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Model atau gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, hakikat model atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut membentuk pola atau bentuk tertentu. Macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama teori gaya kepemimpinan klasik yang mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur, yaitu unsur pengarahan dan bantuan. Lalu mengarahkan. Gaya ini merupakan respon kepemimpinan yang perlu dilakukan oleh manajer pada kondisi karyawan lemah dalam kemampuan, minat, dan komitmennya. Lalu melatih kemampuan dan tanggung jawab karyawan dan partisipasi yang harus diperankan ketika karyawan memiliki tingkat kemampuan yang cukup, tidak memiliki kemampuan dalam melakukan tanggung jawab, dan mendegenerasikan. Penerapan model atau gaya kepemimpinan. Menurut Robbins 1996, ketetapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan atau kesiapan pada pengikut, yaitu kemampuan atau kemauan para pengikut dalam memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku para pengikut. Model gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku seorang saat mempengaruhi seseorang. Secara terperinci, Siagin 1984 membagi 5 gaya seperti autokratik, yaitu kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang dapat dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seseorang pemimpin ini adalah pemimpin yang egois, kurang mempercayai anggotanya, kurang toleransi, dan masih banyak lagi sifat-sifat buruknya. Lalu ada tipe paternalistik. Gaya ini adalah gaya kepemimpinan dari pemimpin yang bersifat tradisional, berlaku pada masyarakat yang agraris, yang mana disebabkan oleh kuatnya ikatan primordial, sistem kekeluargaan, kehidupan masyarakat, peran adat istiadat, dan hubungan pribadi yang erat dengan anggota masyarakatnya. Tipe karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikut. Lalu tipe laissez-faire. Tipe ini ditampilkan oleh seseorang tokoh ketua dewan yang tidak mampu mengurus dan hanya menyerahkan semua tanggung jawab pada bawahannya. Dan yang terakhir ada tipe demokratis. Tipe ini selalu berkomunikasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian dan dapat menyumbangkan sesuatu untuk menyelesaikannya. Peran pemimpin dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Pada era globalisasi pada saat ini, tidak dipungkiri membawa konsekuensi logis bagi kehidupan organisasi maupun perusahaan. Maka peran pemimpin adalah sebagai penyelaras keseimbangan dan mediator sebagai kepentingan organisasi. Praktik kepemimpinan organisasi. Perkembangan yang semakin pesat mengenai teori kepemimpinan menyadarkan kita akan pentingnya bidang tersebut untuk dipelajari. Bert Manus menyatakan sebuah perusahaan yang hanya bermodal kecil bisa meminjam uang perusahaan yang berada di lokasi yang tidak bisa cepat pindah, tetapi perusahaan yang tidak memiliki pemimpin hanya mempunyai sedikit kans untuk selamat. Adapun alasan kegagalan pemimpin yaitu tidak sensitif, tidak peduli, suka melakukan intimidasi pada karyawan, dingin, menjaga jarak pada karyawan, arogan, sombong, terlalu ambisius, egois, bermain politik, dan masih banyak lagi. Kenapa pemimpin dapat gagal dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut? Peran pemimpin dalam perwujudan visi, misi, dan tujuan organisasi. Perwujudan visi yang dilakukan secara benar dari seorang pemimpin akan menghasilkan komitmen dan membangkitkan motivasi yang tinggi bawahannya. Visi yang jelas dan benar akan menyadarkan setiap orang mengenai peran dan fungsinya dalam suatu organisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Visi seorang pemimpin yang mengantisipasi bawahannya dapat melakukan tindakan dan membentuk masa depan. Pencapaian tujuan organisasi selalu dilatar belakangi oleh visi dan misi organisasi tersebut. Visi dan misi mempunyai keterkaitan yang kuat terhadap pemimpin organisasi tersebut. Strategi kepiawaian pemimpin organisasi. Yang pertama, pilar-pilar strategi kepemimpinan organisasi. Suatu organisasi, baik bisnis maupun publik, dapat tegak berdiri ditopang oleh
4 pilar, yaitu kepemimpinan, manajemen, komando, dan pengadilan. Dan keempat pilar tersebut merupakan konsep yang menyatu. Yang kedua, tugas fungsi keempat pilar memiliki tugas masing-masing, yaitu memberikan arahan tentang visi, misi, dan tujuan, memudahkan manajemen dalam mengalokasikan sumber daya, membantu proses kepemimpinan dan pengandaian, dan wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang diandalkan. Adapun wawasan teknik yang dapat membantu suatu organisasi untuk mendapatkan prognosis adalah memanfaatkan latar belakang kandidat pemimpin yang akan berdampak pada kemampuan kepemimpinan. Berkenaan dengan visi misi, perlu dibuktikan bahwa prestasi masa lalu kandidat adalah seorang visioner dan proaktif. Lalu membuat simulasi lingkungan kepemimpinan dan mengembangkan pemimpin di kalangan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Dwi Erinasari. Mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya, setiap perusahaan biasanya memang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Jika ingin menjadi salah satu leader di kantor atau perusahaan tempatmu bekerja, kamu perlu mengetahui macam-macam gaya orang dalam memimpin perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Diajeng Maharano. Bagaimana cara menilai karakter, value your character, kepemimpinan dalam diri kita? Jawabannya, ada dua cara penting menilai karakter kita, yaitu yang pertama, kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jika tindakan yang kita lakukan sudah sesuai dengan janji-janji, harapan, dan visi misi yang selalu kita gaung-gaungkan, maka kita termasuk orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Yang kedua, mengerjakan suatu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Banyak orang yang hanya ingin bekerja ketika dilihat oleh banyak orang, tetapi karakter pemimpin sejati adalah ketika kita mengerjakan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dalam diri. Itulah cara penting menilai karakter kepemimpinan kita. Baik, selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari saudari Andra. Terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Lalu bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Jawabannya, jadilah pribadi yang percaya diri, berusahalah memperluas pengetahuan di bidang yang Anda tekuni, carilah mentor yang berpengalaman meskipun Anda adalah pemimpin tertinggi, carilah tokoh panutan yang memiliki pemimpinan yang layak untuk diteladani. Yang keempat, pelajari cara mengatasi konflik. Yang kelima, menunjukkan kepemimpinan yang efektif. Lalu yang terakhir, mendapatkan kepercayaan dari tim. Tunjukkan respect kepada tim, jadilah pemimpin yang mampu bersikap baik dengan tulus kepada semua anggota tim, sebab mereka bisa merasakan apabila Anda sungguh-sungguh peduli kepada mereka. Baik, itulah tadi yang dapat saya simpulkan dari materi kelompok 6 dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apabila terdapat kesalahan dalam saya membuat video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.